tumbuhan. Jaringan-jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan dewasa atau permanen. Pada jaringan meristem atau embrional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan posisinya pada tumbuhan. Pada berdasarkan asal terbentuknya terdapat dua jaringan, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan pada berdasarkan posisinya pada tumbuhan terdapat tiga jaringan, yaitu jaringan meristem apikal atau meristem ujung, jaringan meristem interkalar atau meristem antara, yang ketiga jaringan meristem lateral atau meristem samping. Pada jaringan dewasa terdapat 6 jaringan. Yang pertama jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penguat, yang keempat jaringan pengangkut, yang kelima jaringan peridem, dan yang keenam jaringan steretory. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Ciri-cirinya adalah yang pertama disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel, lonjong, poligonal, kubik, atau prismatik, dan juga memiliki vakuola sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Fungsi dari jaringan ini adalah membentuk sel-sel baru, mendorong perkecambahan, dan menyimpan makanan. Letak dari sel ini terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Ujung akar di sini dan pada pucuk batang. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah tersusunnya atas sel-sel muda yang aktif membelah, dinding selnya tipis dan elastis, dan sitoplasmanya padat. Fungsi dari jaringan ini adalah menyebabkan pertumbuhan primer, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer, dan memperpanjang akar dan batang. Letak dari jaringan ini terdapat pada ujung batang atau ujung pucuk batang dan berada pada ujung akar ya teman-teman. Sekunder. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Fungsi dari jaringan ini adalah bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder, menyebabkan pertumbuhan diameter batang dan akar, dan membentuk jaringan pembuluh atau vaskular. Letak dari jaringan ini terletak di antara silem dan phloem. Posisinya pada tumbuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal adalah jaringan meristem yang terletak di ujung batang dan akar. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah sel-selnya berbentuk kecil dan bulat, yaitu diameternya antara 10 sampai 20. Yang kedua memiliki sitoplasma yang padat, dan yang ketiga adalah memiliki sedikit vakuola. Fungsi dari jaringan ini adalah memanjangkan akar dan batang, menghasilkan sel-sel baru, dan memelihara dan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Letak dari jaringan ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Yang kedua ada jaringan meristem interkalar atau aksiler. Jaringan ini adalah jaringan yang terletak di antara jaringan dewasa. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah memiliki sel yang aktif membelah, berukuran kecil, dan memiliki vakuola yang kecil. Fungsi dari jaringan ini adalah menyebabkan perpanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Letak dari jaringan ini terdapat di antara ruas-ruas batang tumbuhan. Ada jaringan meristem lateral. Jaringan ini adalah jaringan yang terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah ukuran selnya yang kecil, sel berdinding tipis, dan terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Fungsi dari jaringan ini adalah menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang dan akar. Letak dari jaringan ini terdapat pada akar dan terdapat pada batang. Kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan ini adalah jaringan yang berasal dari pembelahan-pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang sudah tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah
tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri, memiliki vakuola yang besar, mengandung sedikit plasma sel, dan terkadang sel-selnya juga telah mati. Fungsi dari jaringan ini adalah melindungi tumbuhan dari lingkungan liar, menyimpan cadangan makanan, mendukung jaringan lainnya, dan memperkuat tumbuhan. Letak dari jaringan ini terletak pada bagian-bagian tumbuhan yang sudah matang, yaitu seperti batang, daun, dan juga akar. Dewasa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Ciri-ciri dari jaringan ini terdiri atas sel-sel berbentuk persegi panjang dan bervariasi. Yang kedua terdiri atas satu lapis sel, dan yang terakhir sering dijumpai modifikasi sel-selnya. Fungsi dari jaringan ini melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Letak dari jaringan ini terdapat pada permukaan luar tumbuhan. Bisa jadi ada di permukaan terluar dari daun, batang, dan sebagainya. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan ini adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel yang hidup. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah mampu membelah, baik secara embrional maupun meristematik, memiliki inti sel, dan mampu bervolverasi. Fungsi dari jaringan ini adalah menyimpan udara dan air, membentuk sel-sel baru untuk proses penyembuhan luka dan regenerasi, dan bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis dan fotosintesis. Letak jaringan ini terdapat pada pesomil daun, biji, tangkai daun, batang, akar, serta jaringan xilem dan phloem. Jaringan penguat. Jaringan penguat adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah yang pertama memiliki sel yang tebal dan kuat, dan yang kedua sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsi dari jaringan ini adalah menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dan dari gangguan mekanis, dan yang terakhir melindungi embrio di dalam biji. Letak dari jaringan ini biasanya terletak pada bagian tumbuhan yang membutuhkan dukungan atau penopang, seperti pada batang dan pada daun. Ada jaringan pengangkut. Adalah jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengantarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain dari tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah tersusun atas sel-sel yang memanjang. Yang kedua, tidak memiliki kloroplas dan tidak memiliki dinding sel sekunder yang kuat. Fungsi dari jaringan ini adalah mengangkut air dan zat-zat makanan dari hasil fotosintesis dari seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua adalah menyokong tumbuhan, dan yang ketiga adalah mengangkut air dan unsur hara serta garam-garam mineral. Biasanya jaringan ini terletak pada bagian akar, batang, dan juga daun. Ada jaringan peridem. Jaringan peridem adalah jaringan pelindung sekunder sebagai pengganti epidermis pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae pada kayu. Ciri-ciri dari jaringan tumbuhan ini adalah tidak mengandung kloroplas, terdiri dari 3 lapisan yaitu phloem, phloem, dan phloderma, tidak memiliki ruang antar sel. Fungsi dari jaringan ini adalah melindungi tumbuhan dari suhu yang ekstrim, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, dan mengurangi tumbuhan tersebut dari kehilangan air. Letak dari jaringan ini biasanya terletak di antara xilem dan phloem, dan juga dapat terletak pada bagian akar. Adalah bagian dari jaringan skeletari. Jaringan ini adalah jaringan tempat sekumpulan sel atau jaringan yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah tersusun atas sel-sel yang berbeda dari sel-sel jaringan lain, memiliki rongga skeletori, dan memiliki saluran skeletori. Fungsi dari jaringan ini adalah menghasilkan suatu zat, mempertahankan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, dan berperan pada dalam proses penyerbukan, serta berperan dalam proses produksi atau berperan dalam proses reproduksi. Letak dari jaringan ini terdapat pada bagian akar, batang, daun, dan buah pada suatu tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.